gimana nih kabarnya teman-teman, bunda-bunda semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dimanapun kita berada, amin. Alhamdulillah akhirnya aku bisa upload video baru lagi di YouTube. Ini karena banyak banget dari teman-teman yang udah DM aku di Instagram, kapan nih Mams katanya video saving challenge-nya di-upload. Terima kasih banyak ya teman-teman yang udah nyariin. Jadi emang beberapa hari yang lalu tuh aku libur jualan 4 hari. Dan kalau lagi libur jualan itu bener-bener gak mau ngerjain konten apapun ya teman-teman. Bener-bener fokus bantuin suami jualan, preparean di rumah, masak untuk pecel ayam. Terus juga emang fokus main sama anak. Sebagai ngegantiin aja sih, karena kan kalau lagi jualan aku tuh udah pasti sibuk ya, ketemu anak itu cuman di sore sampai ke malam aja dia tidur. Nah oke, jadi sesuai permintaan teman-teman ini aku hari Senin aku edit videonya karena emang hari Senin ini aku udah mulai jualan. Kalau hari-hari jualan tuh aku malah banyak waktu ya teman-teman kalau untuk konten, karena aku punya waktu 30 menit sepulang jualan. Biasanya aku pulang jualan itu sore ya, sekitar habis sholat asar gitu. Aku punya waktu 30 menit untuk edit voice over kayak gini sebelum aku jemput anak aku di rumah ibu aku. Karena banyak banget yang nagih video saving challenge aku. Nah ini aku udah buatin ya teman-teman. Kalau teman-teman yang udah follow aku di Instagram pasti udah tahu beberapa minggu lalu aku pernah bikin Insta story yang ngerapihin uang 2000-an ini, karena banyak banget yang kasih masukan ke aku untuk ngerapihin uangnya sesuai dengan ujung ke ujung gitu ya. Nah ini tuh kan ada 5 kolom lagi, 2000-nya udah full ya teman-teman. Ini tuh uangnya udah aku per karet itu 100.000. Ini tuh ada yang belum genap 100.000 ya, ini tuh masih kurang, kalau nggak salah ini baru 62 ribuan gitu. Jadi ini langsung aja aku tambahin ya, tadi itu ada 5 lembar lagi yang belum aku masukin. Jadi ini tuh udah full semua, tapi ini tuh belum full 500.000 ya teman-teman, masih kurang sedikit lagi. Karena sempat aku bikin polling gitu kan ya di Instagram, kira-kira kalau udah full kayak gini mendingan langsung dijajanin atau kita lanjut aja challenge-nya sampai ke 1 juta. Nah teman-teman banyak yang ngevote untuk lanjut sampai ke 1 juta ya. Oke, akhirnya aku ikutin juga sesuai request kalian ya. Ini aku mau lanjut bikin lagi saving challenge 2000-nya, aku lanjutin sampai ke 1 juta ya teman-teman. Bismillah, semoga sampai goals ya. Di sini aku udah ganti buku untuk khusus saving challenge aja, karena emang aku lagi nggak ada kertas saving challenge gitu ya teman-teman. Jadi kita bikin aja sendiri untuk formatnya. Untuk teman-teman yang mau coba juga nabung saving challenge 2000 ini tuh nagih banget ya teman-teman. Teman-teman boleh ikutin untuk tabelnya. Di sini aku bikin garisnya ke samping 20 kotak. Garis ke bawah itu 10 kotak ya. Ini tuh aku bikin target sebesar 500.000 aja supaya nanti cukup ya teman-teman sampai ke 1 juta. Pokoknya teman-teman untuk targetnya disesuaikan aja. Misalnya teman-teman bikin dulu nih apa sih yang pengen kalian beli supaya nabungnya tuh makin semangat ya. Biasanya yang bikin paling semangat itu untuk belanja keperluan pribadi, perintilan rumah kayak gitu ya teman-teman. Jadi ada terpacu gitu ya untuk isi tabungannya. Kalau aku pribadi insya Allah tabungan saving challenge 2000 ini nantinya mau aku pakai untuk jalan-jalan Alita di hari ulang tahunnya dia ya. Makanya aku budgetin itu 1 juta khusus untuk jalan-jalan aja. Karena untuk saat ini aku dan Pak suami juga belum kepikiran ya untuk bikin acara atau dirayain untuk ulang tahun Alita. Jadi sekarang ini kita pengen ajak Alita untuk jalan-jalan keluar aja supaya dia juga bisa explore alam gitu ya teman-teman. Ini aku udah menyisihkan uang 2000-an sebanyak 16 lembar, jadi langsung aku coret aja untuk kolomnya di 16 kotak ya teman-teman. Nah alhamdulillah jujur aja semenjak aku mulai ada rasa habit menabung gitu ya teman-teman, punya kebiasaan baru menabung yang awalnya tuh nggak pernah bisa, selalu boncos, dan intinya tuh awalnya menabung itu dipaksakan ya teman-teman. Dulu sebelum aku ngerasain
enaknya menabung itu pasti kalau nabung tuh selalu gagal. Kalau punya tabungan baru 100 200 tuh hawanya tuh gatel banget ya, pengen ngejajanin, beli bakso, beli mie ayam, pasti hawanya tuh pengen banget jajan gitu ya, kayak nggak bisa ngelihat uang nganggur. Apalagi zamannya masih nyimpan uang di m-banking, hawanya tuh pengen cekot barang terus di Shopee ya. Tapi alhamdulillah semenjak aku nemuin metode nabung yang kayak sekarang, lebih asik mencatat menggunakan cash, ternyata itu lebih apa ya, menurut aku mungkin lebih cocok aja kali ya untuk aku pribadi yang penghasilannya harian. Jadi ada rasa happy sendiri setiap aku harus bikin kolom, setiap harus aku hitung uang terus aku catat gitu di per kolomnya ya teman-teman. Kita nggak usah muluk-muluk untuk buat target tabungan dengan nominal jutaan bahkan puluhan juta. Pokoknya kita harus lihat aja kemampuan diri kita sendiri ya. Kalau misalnya memang kita mampunya untuk menabung yang receh-receh aja, ya udah nggak apa-apa, bisa dimulai dari pecahan 2.000, 5.000, 10.000 dan seterusnya ya teman-teman. Dan dibuat dulu targetnya, nggak usah yang terlalu besar dan jangka pendek dulu, karena biasanya kalau kita pertama belajar menabung dan kita bikin target langsung besar dengan jangka waktu yang cukup lama, kita tuh udah keburu boring duluan ya, nunggu panen tabungannya. Dibikin dulu tabungan yang jangka pendek supaya kita ada rasa ketagihan dulu di saat kita panen pertama ya teman-teman. Nah alhamdulillah untuk tabungan 2000-nya itu udah selesai, semoga nanti bisa sampai goals ya 1 juta. Nah sekarang aku mau bikin saving challenge yang baru, yaitu nabung 2 juta dalam 2 bulan. Di sini akan aku kasih beberapa contoh metode menabungnya. Kalau untuk yang metode bulanan gak aku tuliskan ya teman-teman, karena kalau mau nabung 2 juta dalam 2 bulan, hitungan bulanan teman-teman tinggal save per bulannya itu 1 juta ya. Di sini aku kasih contoh untuk metode menabung yang mingguan dan harian aja. Ini cocok banget untuk teman-teman yang penghasilannya mingguan atau harian ya. Di sini aku contohkan yang pertama, metode menabung yang mingguan, berarti 2 juta dibagi 8 minggu. Per minggunya itu teman-teman harus menyisihkan uang sebesar 250.000 ya. Dan selanjutnya untuk metode harian, berarti 2 juta dibagi 60 hari. Jadi teman-teman dalam satu harinya itu harus menabung sebesar 33.400 ya teman-teman. Sekaligus menjawab juga pertanyaan teman-teman tentang pembelian motor aku kemarin, itu cara menabungnya seperti apa. Jadi untuk beli motor kemarin itu aku menabung dalam jangka waktu 1 tahun ya teman-teman. Itu hasil dari jualan pecel ayam dan jualan es aku ya, jadi bukan dari jualan es aja. Karena sepengalaman aku, selama aku menabung masih di rekening gitu, aku selalu gagal terus, entah kenapa, kayak ada aja godaannya. Karena uangnya itu tercampur ya, tercampur untuk kebutuhan sehari-hari, untuk jalan lainnya. Tapi semenjak aku ganti metode menabung seperti ini, alhamdulillah itu udah ada hasilnya ya. Tapi maaf banget untuk tabungan motor kemarin itu memang gak aku share di YouTube, karena memang sesuai permintaan Pak suami juga. Katanya nggak usah di share karena takutnya ya gimana ya, ada beberapa yang nggak bisa aku publikasikan semua gitu ya teman-teman. Semoga teman-teman ngerti juga ya. Pokoknya semangat, jangan nyerah ya. Kalau sekali nabung gagal, besoknya nggak mau nabung lagi tuh jangan ya. Coba terus aja sampai kita berhasil. Nah sekarang aku juga mau tambahin metode acak, karena insya Allah untuk nabung 2 juta 2 bulan ini aku pengen pakai metode acak aja. Teman-teman bisa ikutin kolomnya, ke samping itu ada 10 kotak dan ke bawah itu 6 kotak ya. Di sini aku kasih pecahannya yang enggak terlalu besar karena aku juga menyesuaikan dengan pendapatan aku ya teman-teman. Karena untuk hasil jualan aku itu aku udah bagi-bagi ke beberapa tabungan, jadi di sini aku buat pecahannya yang nominalnya nggak terlalu besar, dimulai dari 10.000 dan yang paling besar itu 50.000 ya. Teman-teman nanti boleh di screenshot aja biar bisa dicoba di rumah ya. Kalau emang pengen nabung 2 juta juga. Nah nanti untuk tabungan 2 juta ini insya Allah mau aku pakai untuk renovasi usaha aku, meja jualan aku, karena aku udah mulai ngerasa kayaknya untuk usaha es aku ini harus ada yang di upgrade ya untuk ngikutin perkembangan zaman sekarang. Karena untuk saat ini tuh aku ngerasa jualan es aku itu rame karena
ada di depan sekolah aja. Jadi kalau anak sekolah lagi libur itu jualan aku tuh agak sepi. Makanya di sini aku lagi muter otak banget gimana caranya untuk evaluasi dagangan aku supaya aku juga bisa menarik perhatian pembeli dari orang yang lewat ya. Sebenarnya dari orang yang lewat juga suka ada aja yang beli, cuman aku ngerasa kayak 70% itu pembeli aku itu ya dari wali murid, anak-anak sekolah dan anak-anak sekolahan SD situ ya teman-teman. Jadi ya namanya usaha ya, kita emang harus sambil berjalan itu ya harus ada yang selalu dievaluasi biar nggak stuck di situ-situ aja ya. Dan semenjak jadi pedagang sini aku baru ngerasain ternyata memulai usaha itu yang sulit bukan memulai di awal ya teman-teman, bukan mencari modal, bukan memulai di awal kita membangun usaha, tapi ternyata yang sulit itu mempertahankan usaha itu. Gimana caranya untuk pelanggan itu tetap beli ke kita, buat orang-orang tuh nggak bosan sama dagangan kita. Dan ternyata yang paling penting yang harus disiapkan itu bukan sekedar modal aja, tapi mental kita ya. Mental kita tuh harus siap dimana dagangan lagi sepi, kita harus nombok buat modal di hari esok. Itu aku ngerasain banget di 2 minggu terakhir ini, karena kemarin anak sekolah pada libur itu bener-bener jualan aku tuh lagi diuji banget teman-teman karena sepi. Tapi alhamdulillah tetap harus disyukuri aja ya, karena kalau aku nggak ngerasain sepi itu aku mungkin gak akan ada niatan untuk evaluasi dagangan aku untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah kira-kira apa aja yang harus aku rubah nanti di usahaku, teman-teman ikutin aja ya video aku. Jangan lupa untuk follow aku di Instagram, karena di YouTube ini tuh aku jarang banget update ya teman-teman, gak mesti 2 hari sekali aku upload video, karena aku tuh lebih aktif share kegiatan sehari-hari aku tuh di Instagram. Jadi teman-teman bisa follow aku di Instagram di @dewiros. Dua-dua linknya ada di bawah ya. Nah alhamdulillah tadi aku juga udah siapin untuk amplop menabungnya. Pokoknya semua alat budgeting yang aku pakai udah aku cantumin. Rekomendasi tokonya linknya ada di kolom komentar ya. Seperti biasa kalau teman-teman suka dengan video ini jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube aku dan share like video ini. Segini aja video aku kali ini, mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum, sampai ketemu di video selanjutnya ya.